Ya, adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa ya. Bapa di dalam surga, biarlah seperti pujian yang kami naikkan, bahwa hati kami ya Tuhan selalu rindu untuk menyenangkan hatimu Tuhan, untuk menjadi sepertimu ya Tuhan. Di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap aktivitas kami, di dalam setiap perbuatan dan tingkah laku kami boleh terus mencerminkan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami bersyukur, kami bisa bersama-sama bersekutu, berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Biarlah kami boleh terus mempunyai kerinduan yang besar itu di dalam hati kami. Sebentar Tuhan, kami mau belajar kembali mengenal firman-Mu, berkati untuk Cisilian yang akan menyampaikan renungan, biarlah Tuhan pakai agar setiap eh, firman yang dibagikan boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema bagi setiap hidup kami. Terpujilah namamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, waktu selanjutnya saya serahin ke Cisilian, akan. Shalom adik-adik semua. Shalom. Mana suaranya nggak ada nih. Ya, Udah di mute. Cici mau tanya adik-adik, kemarin tanggal 17 Agustus, kita ada apa ya? 17 Agustus kita apa ya? Oh, inget ya lombanya aja. Tapi hari apa itu? Hah? Hari kemerdekaan. Adik-adik ada yang upacara nggak? Kalau di sekolah, adik-adik pernah upacara bendera enggak? Siapa di sekolah setiap hari upacara? Oh, setiap hari Senin upacara bendera ya. Nah, adik-adik, Cici mau tanya, kalau adik-adik upacara bendera ya, eh, itu gimana? Ada komandannya enggak? Terus ada pemimpin upacaranya. Aba-abanya gimana? Kalian sebagai peserta upacara harus apa? Berdirinya gimana? Boleh nggak berdirinya sambil angkat-angkat kaki atau sambil main-main? Boleh nggak? Nggak boleh. Hah? Nggak Harus boleh. sikap hormat ya. Oh, nggak boleh sambil main-main ya. Harus Nah, harus tegak. berdirinya berdiri tegak. Tegak. Nggak boleh apa sambil loyo-loyo begitu ya adik-adik ya. Nah, adik-adik hari ini kita juga mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang berdirilah tegap ya. Nah, ini ada di dalam firman Tuhan dalam Efesus pasal 6 ayat 13 sampai 17 ya. Ini ayat tentang perlengkapan senjata Allah. Ayo, siapa yang tahu perlengkapan senjata Allah ada apa aja? Kita baca deh ya. Coba kita baca Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 sampai 17. Ayo. Oke. Mulai dari abjad aja ya bacanya ya. Tadi yang pertama Aulia, terus ayat yang ayat 13 Aulia, ayat 14 Daniel, ayat 15 Dev, ayat 16 Helen, ayat 17 Marcel ya. Oke, mulai. Oke, ayat 14. Daniel. Oke, 15. Dev. Oh iya, bentar. 12, bukan? 15. Ayat 15. Dari dialah setiap keluarga di surga dan di bumi menerima sifatnya dan yang khusus. Efesus 6 ayat 15. Oh iya ya. Bentar. Aduh. Bentar.
Efesus 6 ayat 15. Ya. Bentar. Hendaklah kerelaan untuk memberikan kabar baik yang membawa sejahtera menjadi sepatumu. Oke. Ayat 16. Siapa tadi? Helen, iya. Oke, terakhir. Oke, jadi di sini dijelaskan ada perlengkapan senjata alas. Ya, kita sebagai tentara harus punya perlengkapan ya. Perlengkapannya apa aja ini? Ya, selain berdiri tegap ada ikat pinggang kebenaran, baju jirah keadilan, kasut kerelaan, ya memberitakan Injil, perisai iman, ya ketopong keselamatan dan pedang roh. Tapi di sini hari ini Cici mau menjelaskan tentang berdirilah tegap. Satu poin aja ya, soalnya kalau semuanya ntar bisa sampai besok ya. Ya, jadi hari ini kita mau belajar tentang berdiri tegap, adik-adik. Nah, seperti di dalam upacara, ya kan, harus berdiri tegap. Nah, adik-adik kan pernah nggak ngelihat tentara lagi berjaga di posnya, adik-adik? Ya, seorang tentara, ya. Nah, gimana tentara kalau lagi berjaga seperti kalian sedang upacara bendera gitu, ya? Bisa nggak duduk-duduk? Nggak boleh, ya. Sikapnya harus sempurna, ya, tegap sempurna. Harus mengikuti aba-aba dari komandan. Kalau tiba-tiba komandannya bilang hormat, gimana sikapnya? Harus semua beri hormat, ya. Kalau komandannya bilang maju, jalan, semuanya berjalan, ya. Jadi harus siap mendengarkan aba-aba dari komandannya. Nggak boleh lengah, nggak boleh sambil main-main, nggak boleh sambil nyemil, makan, atau main game gitu. Nggak boleh adik-adik. Tapi harus sikapnya selalu siap, tegap, ya, berdiri tegap. Nah, kenapa? Harus selalu siaga, ya. Nah, bayangkan kalau seorang tentara lagi jaga, terus dia tidur, ya. Nah, tiba-tiba masuk musuh yang dia tidak tahu adik-adik ya. Nah, ketahuan menyerang, bisa apa? Bisa kalah ya adik-adik ya. Nah, di sini dikatakan tentara yang baik akan berdiri tegap. Matanya harus waspada, harus awas. Telinganya harus peka. Dan tubuhnya siap bergerak kapan saja ya. Tahu bahwa tugasnya adalah melindungi, menjaga markasnya dari serangan musuh apalagi kalau di daerah yang berbahaya adik-adik ya. Harus selalu siap. Kalau enggak bisa kalah adik-adik ya. Nah, adik-adik. Nah, ini contohnya. Adik-adik tahu nggak ini di mana? Yo, ini pakaiannya khas banget nih. Topinya juga khas. Tahu nggak adik-adik ini di mana? Hah? Iya. Nah, sedang ngapain mereka? Sedang berjaga di depan istana. Ya. Nah, sikapnya harus tegap. Nah, kalau misalnya ada orang lewat, boleh nggak disapa? Hai gitu, boleh nggak? Nggak boleh adik-adik ya. Nggak boleh. Ya, tugasnya tetap berdiri tegak ya. Nggak boleh misalnya ada orang, kenal, walaupun kenal ya, tetap tidak boleh. Karena apa? Karena dia sedang bertugas adik-adik. Nah, ini sikapnya ya. Dalam pada saat dia bertugas, dia tidak boleh main-main. Dia tidak boleh sambil melakukan hal yang lain. Harus fokus pada tugasnya ya adik-adik ya. Nah, Alkitab mengatakan adik-adik bahwa kita juga harus seperti tentara Tuhan. Kita ini adalah tentara Tuhan adik-adik. Kita juga punya musuh. Ayo siapa yang tahu musuh kita? Siapa? Ya, musuh kita iblis. Di dalam firman Tuhan dikatakan iblis musuh kita itu berjalan berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Karena itu kita harus waspada, harus selalu berjaga
jaga, ya kan? Nah, kita punya musuh, musuhnya nggak kelihatan. Kalau musuh yang kelihatan kita bisa lihat, ayo kemana ya? Ayo dia mau nyerang ya. Tapi ini iblis tidak kelihatan adik-adik. Kita tidak tahu kapan dia akan menyerang kita. Ya, iblis bisa memakai kebohongan, bisa memakai godaan, atau hal-hal yang terlihat menyenangkan. Tapi sebenarnya menjauhkan kita dari Tuhan. Ya adik-adik ya. Nah, kalau kita tidak berdiri tegap secara rohani, ya kan? Kita bisa tertipu dan terjebak. Nah, berdiri tegap secara rohani ini artinya apa adik-adik? Ayo baca. Tuh udah ditampilin sama Koko Riki. Apa dikatakan? Berdiri tegap artinya kita, nah yang bawah ini, yang bawah. Berdiri. Ah, iya. Kita selalu waspada, kita selalu berpegang pada kebenaran firman Tuhan dan selalu siap melawan godaan. Ya, misalnya nih adik-adik, besok ada ujian. Nah, adik-adik belum belajar, tapi sekarang ada film yang bagus nih. Film yang adik-adik sukai. Nah, adik-adik belajar apa nonton? Nih, misalnya besok ada ujian. Adik-adik belum belajar. Tapi ini ada film yang bagus nih. Ya, yang adik-adik suka. Adik-adik belajar apa nonton? Ya, iya. Ya, iya. Jadi harus memilih yang baik mana gitu loh. Nanti nontonnya keterusan, akhirnya nggak belajar, udah ngantuk ya adik-adik ya. Nah, kita itu sama seperti tentara. Kita perlu alat pelindung. Alat yang melindungi kita itu apa? Doa, baca Alkitab, taat pada Tuhan ya. Nah, itu adalah alat pelindung kita, membuat kita dekat kepada Tuhan dan membuat kita tahu ya serangan si iblis ya. Nah, oke. Adik-adik, nah, tadi di dalam Efesus pasal 6 ayat 14 berkata, jadi berdirilah gimana nih berdirinya? Berdiri tegap, ya, berdiri tegap. Artinya apa kalau berdiri tegap? Nah, berdiri tegap itu artinya adik-adik bukan hanya bukan hanya badannya lurus, bukan hanya sikapnya, ya, bukan hanya sikapnya. Nah, tetapi keteguhan hati, iman kepada Tuhan, tidak beralih ya. Nah, seperti kalau kita sedang dalam posisi badan kita tegap ya. Tidak boleh goyang-goyang ya adik-adik ya. Nggak boleh goyang-goyang kalau lagi upacara kan nggak boleh goyang-goyang gitu ya. Nah, sama hati kita juga, iman kita juga harus teguh, nggak boleh bimbang, nggak boleh ragu adik-adik ya. Nah, tuh hati yang kuat, tidak mudah goyah, tidak mudah terpengaruh ya oleh ajakan atau godaan atau ajaran yang salah adik-adik ya. Nah, banyak sekali ajaran-ajaran yang tidak benar. Kalau kita tidak berpegang teguh pada firman Tuhan, kita tidak tahu firman Tuhan, bisa aja kita salah adik-adik ya. Nah, bisa salah. Nah, bisa mengikuti ajaran yang tidak baik, adik-adik. Oke, terus selanjutnya adalah berpegang pada kebenaran. Ya, selalu berpihak pada kebenaran firman Tuhan dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam hidup kita. Ya, nah bagaimana kita bisa berpegang pada kebenaran kalau kita tidak membaca firman Tuhan? Kalau kita tidak mendengar firman Tuhan, ya karena itu kita harus selalu membaca, mendengar firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan ya adik-adik ya. Jangan cuma dibaca doang, tapi adik-adik ingat ya. Oke, lanjutnya adik-adik. Nah, bagaimana kita bisa berdiri tegap adik-adik? Nah, kita tidak mungkin bisa dengan kekuatan kita sendiri ya adik-adik ya.
Nah, berani karena Tuhan. Nah, kita tahu kita tidak putus asa dalam menghadapi masalah ya, seperti mungkin zaman sekarang banyak tuh ya anak-anak yang ngebully gitu ya atau mengejek temannya ya adik-adik, tapi walaupun mungkin kita menghadapi hal seperti itu, kita tidak putus asa, kita tidak menjadi down, tetapi kita percaya kepada Tuhan. Tuhan menjadikan kita anak-anak yang istimewa. Tuhan menjadikan kita orang-orang yang istimewa, adik-adik, ya kan? Nah, kita percaya bahwa semua ciptaan Tuhan itu baik, ya. Dan adik-adik juga tidak boleh ya mengejek teman-teman yang lain ya. Oh, adik-adik. Nah, kemudian kita apa? Kita memilih taat. Kita memilih taat kepada Tuhan walaupun ada godaan ya, misalnya seperti kalau adik-adik diajak berbohong ya, atau diajak melakukan hal yang tidak baik, misalnya bolos ya, atau tidak mengerjakan tugas adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik memilih taat walaupun itu sulit adik-adik ya. Nah, tapi itu merupakan pembelajaran kita. Nah, kemudian adik-adik apalagi? Nah, berani berbeda adik-adik ya. Kita berani berkata tidak ya, berani berkata tidak ya adik-adik untuk berbuat dosa. Nah, karena itu adalah hal yang menyenangkan hati Allah. Meskipun semua orang melakukan, misalnya nih adik-adik ya, misalnya teman adik-adik semuanya nyontek. Ayo adik-adik ikutan nyontek nggak? Ayo, gimana adik-adik? Misalnya ada ulangan mendadak nih, ada ulangan mendadak. Wah, semuanya nyontek. Adik-adik ikutan nggak nih? Ya, jawaban ya. Nah, makanya harus belajar supaya pada saat ulangan mendadak tidak kalang kabut gitu ya. Oh, nggak bisa ya. Adik belajar ya. Nah, terus selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap keadaan, baik pada saat kita senang maupun sedih, karena kita percaya Tuhan selalu bersama kita dan memberikan kita kekuatan, adik-adik. Nah, di sini siapa yang ingat Tuhan pada saat senangnya aja nih, atau pada saat sedihnya aja? Adik-adik ingat Tuhan dalam segala keadaan atau pada saat sedih aja? Wah, ingat Tuhan nih, minta Tuhan tolong. Atau saat senang aja? Siapa? Atau setiap keadaan, dalam segala keadaan kita mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, adik-adik, ayo itu Daniel jangan kemana-mana dong. Kan belum selesai. Ya. Jadi kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya. Nah, kemudian apa? Kita berjuang melawan dosa, adik-adik. Ya, tadi Cici udah bilang, iblis itu selalu berjalan berkeliling, mencari kelemahan kita. Nah, mencari kesempatan supaya kita berbuat dosa. Jadi, kita harus selalu berjuang melawan dosa, ya, melawan peluang berbuat dosa atau hal-hal yang membuat kita bisa melakukan hal-hal yang berdosa, adik-adik. Ya, misalnya ada teman yang suka berbohong nih, tuh. Nah, terus adik-adik gimana? Kalau adik-adik terus-terusan dekat-dekat sama dia, nah bisa aja suatu hari adik-adik ikut-ikutan berbohong. Nah, menjauh di sini bukan berarti adik-adik tidak berteman ya, tetapi tidak berteman dekat ya adik-adik ya. Nah, adik-adik harus bisa membedakan ya adik-adik ya. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak berbuat hal yang sama ya adik-adik. Nah, adik-adik ada di dalam firman Tuhan, adik-adik pasti adik-adik pernah dengar cerita tentang Daniel. Nah, namanya hampir sama nih sama Daniel. Daniel gimana ejak namanya? Daniel namanya gimana ejaknya? Daniel namanya gimana ejaknya? Cici tanya. Mic-nya dibuka. Ya, mic-nya masih Mic-nya ditutup. dibuka dong. Di Daniel unmute, gimana ya. namanya? Sama nggak sama Daniel di Alkitab?
Sama nggak? Ah, nama kamu Daniel, ejaannya sama gak? Oh, beda. Hah? Sama apa beda? Hah? Kan kalau di Alkitab kan Daniel. Ya, sama enggak? Nama kamu seperti itu. Oh, sifatnya beda. Oh, namanya sama ya. Nah, seperti Daniel di Alkitab, adik-adik ya. Daniel ini dia kan dibawa apa? Dibawa sebagai tawanan ke negeri apa? Siapa yang tahu nih negeri mana? Ke negeri Babel ya. Nah, dan pada waktu itu Daniel dan teman-temannya ditawari apa nih? Makanan dan minuman dari meja raja, adik-adik. Nah, kira-kira gimana? Daniel sama teman-temannya mau nggak? Ah, makanan dari meja raja loh, adik-adik loh. Mau nggak? Pasti kan makanan makanan raja itu kan mewah banget ya. Nah, Daniel dan teman-temannya gimana? Mau nggak? Enggak mau loh, adik-adik loh. Daniel dan teman-temannya milih makan sayur. Ya, adik-adik ya. Nah, itu kita belajar dari Daniel. Kita tetap memilih untuk menyenangkan hati Tuhan ya. Walaupun godaannya besar sekali waktu itu makan dari meja raja pasti makanannya enak-enak ya adik-adik ya. Nah, terus apa lagi? Daniel disuruh apa? Ayo, Daniel disuruh apa? Disuruh apa? Menyembah hanya kepada raja saja, nggak boleh berdoa kepada Tuhan. Daniel mau ikut nggak? Daniel turut nggak? Wah, Daniel nggak menuruti ya. Ya, sampai iya, dia memilih tetap berdoa kepada Tuhan. Ya. Nah, akhirnya Daniel dihukum. Dihukum apa? Ini cerita ini terkenal sekali. Kalau nggak tahu mah adik-adik keterlaluan nih. Ah, ya, akhirnya Daniel dihukumnya gimana? Dimasukkan ke dalam goa singa adik-adik. Nah, pada saat itu pun Daniel nggak takut. Ya, Daniel berserah kepada Tuhan. Daniel berharap hanya kepada Tuhan. Ya, Daniel memilih taat. Daniel mengandalkan Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan membela dia. Ya, singanya bukannya udah kenyang tuh, singa yang kelaparan di dalam goa itu. Tapi Tuhan menutup mulut singa itu sehingga Daniel tidak diapa-apain ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita belajar dari Daniel ini juga ya bahwa dia berani berbeda. Yang lain makan hidangan raja dia tidak mau. Ya, dia dimasukkan ke goa singa nggak masalah. Dia mengandalkan Tuhan. Pokoknya dia tetap mencari Tuhan ya berdoa kepada Tuhan walaupun dilarang raja walaupun akan dihukum adik-adik ya. Nah, ayo Daniel harus ingat ya, jangan doanya doa makan aja, ya. Itu kalau ingat. Oke. Nah, adik-adik, kenapa sih kita penting untuk berdiri tegap? Ya. Nah, kenapa sih kalau upacara tuh kita berdiri tegap? Ya. Hah? Supaya nggak bengkok? Nggak bongkok. Bukan itu masalahnya. Berdiri tegap itu sebagai penghormatan. Berarti kita menghormati ya. Menghormati jasa-jasa pahlawan kita, menghormati bahwa kita ini sudah menjadi negara yang merdeka karena pahlawan-pahlawan kita sudah memperjuangkannya. Ya, kita menghargai adik-adik dan kita menghormati adik-adik. Nah, sikap kita itu menjadi kita berdiri tegap ya, nggak boleh loyo-loyo ya, mesti contoh ya adik-adik ya. Nah, mengapa penting kita berdiri tegap juga di dalam iman kita? Nah, supaya kita tidak menjadi mangsa dari si iblis. Nah, orang Kristen yang enggak sungguh-sungguh, eh, yang enggak apa, enggak kuat imannya, ya akan mudah tertipu. Misalnya nih,
adik-adik kalau nggak pernah baca firman Tuhan, ada orang yang memberitahukan adik-adik hal yang sama seperti menyerupai firman Tuhan padahal artinya berbeda. Kira-kira adik-adik bisa membedakannya enggak? Kan Tuhan juga pernah ditipu kan pada saat dia dicobai oleh iblis. Iblis bilang apa? Pada saat Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, iblis bilang apa? Kan ada tertulis, kata iblis gitu ya. Iblis bilang ada tertulis. Tapi Tuhan Yesus tahu maksudnya iblis. Maka Tuhan Yesus juga jawab. Nah, kalau kita tidak tahu, gimana? Bisa aja kita bilang, oh iya ya, benar ya. Gitu. Begitu adik-adik ya. Jadi, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus selalu membaca firman Tuhan? Ya, supaya kita bisa seperti Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus itu pada saat dicobai iblis, Tuhan Yesus tidak tergoda adik-adik. Nah, Tuhan Yesus pada saat itu lapar nggak? Dia habis puasa loh. Lapar nggak? Ayo. Ayo. Cici tanya adik-adik, pada saat itu Tuhan Yesus lapar tidak? Lapar. Terus iblis bilang apa? Iya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa tidak? Bisa. Tapi Tuhan Yesus justru jawab. Tuhan Yesus bilang, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari firman Tuhan, ya. Iya. Nah, kalau kita enggak belajar firman Tuhan, kan kita tidak tahu iblis ini ngomongnya benar apa tidak. Seperti Adam dan Hawa di Taman Eden, adik-adik. Pada saat itu iblis juga menipu Hawa kan? Ya, sehingga Hawa tertipu. Nah, kita jangan sampai tertipu sama iblis. Ya, seperti Hawa, ya adik-adik ya. Nah, terus apa? Menghadapi peperangan rohani. Nah, adik-adik kita semua berperang rohani melawan iblis. Ya, tadi melawan apa? Melawan kemalasan kita mungkin. Terus melawan apa lagi? Ya, hal-hal yang tidak baik, mungkin hobi kita, ya, yang tidak baik membuat kita lupa akan firman Tuhan, gitu ya. Nah, jadi kita harus selalu siap menghadapi peperangan rohani, ya. Tadi kan ada ya, kita baca ya, Tuhan memberikan kita perlengkapan senjata Allah, ya adik-adik ya. Nah, tuh, berdiri tegap adalah bagian dari perlengkapan senjata untuk mempertahankan diri. Kalau kita lagi nggak berdiri tegap, ada serangan dari musuh, wah kita nggak siap adik-adik ya. Nah, terus apalagi menjadi kuat. Dengan berdiri tegap, kita menjadi kuat di dalam iman, ya, tidak goyah dan siap menghadapi setiap tantangan, ya adik-adik ya. Nah, Cici mau tanya adik-adik, kalau misalnya adik-adik belajar udah belajar rajin, adik-adik menguasai pelajaran. Nah, Cici mau tanya nih, Marcel menguasai pelajaran apa? Kan di sekolah kan banyak pelajaran ya, banyak mata pelajaran. Kamu paling menguasai pelajaran apa? Hah? Satu aja. Satu aja. Pelajaran apa yang paling kamu kuasai? Informatika, ya. Oke. Helen, pelajaran apa yang paling kamu kuasai? Olahraga. Maria? Nggak ada. Masa sih? Pasti ada ya pelajaran yang paling kamu sukai. Sehingga kamu paling menguasai, pokoknya paling bisa ada. Gitu ya. Nah, iya. Nah, kalau sudah kalian menguasai, tentunya walaupun ada ulangan, ada apa, kalian pasti, bisa ini, aku bisa, gitu kan. Kalau kalian sudah menguasai, tapi kalau kalian tidak menguasai, wah,
ada ulangan atau dipanggil guru aja, udah, waduh, udah deg-degan ya, nggak bisa ini gitu ya. Jadi kita harus selalu siap. Nah, jadi kita juga harus menguasai firman Tuhan. Jadi kalau misalnya ada godaan, misalnya seperti apa? Ada teman yang ngajak berbuat sesuatu yang tidak baik. Wah, kita tahu, kita ingat firman Tuhan, ya adik-adik ya. Nah, jadi kita harus selalu siap. Nah, kalau kita sudah menguasai sesuatu, kita pasti siap. Nah, misalnya kalau adik-adik bisa berenang, pandai berenang. Kalau suatu hari adik-adik kecebur di kolam, panik nggak? Kalau misalnya adik-adik bisa nih berenang, adik-adik jago berenang, terus pada suatu hari adik-adik tercebur di kolam berenang, panik nggak? Hah? Kok panik? Kan adik-adik udah bisa berenang. Oh iya, gimana sih? Gimana sih ini udah paling ngantuk ya? Kan adik-adik nih, contoh, Depan. adik-adik sudah bisa berenang dengan jago. Wah, udah mahir, ya. Nah, kalau adik-adik suatu hari misalnya terjebur di kolam renang nih, nggak sangka kedorong sama teman atau apa, adik-adik panik nggak? Ya enggak lah, kan udah bisa. Tapi kalau kalian nggak bisa, gimana? Langsung deh, ya panik langsung ya adik-adik ya. Jadi, nah adik-adik, jadi kita juga harus belajar ya menguasai firman Tuhan ya, supaya kalau ada serangan dari si iblis kita udah langsung tahu nih ya, gitu adik-adik. Oke ya. Nah, hari ini kita mau belajar untuk berdiri tegap ya, bukan hanya pada saat upacara bendera. Wah, kalau upacara bendera apalagi kalau yang di adik-adik kan di sekolah aja harus berdiri tegap ya. Apalagi kalau upacara bendera misalnya di istana atau di di tempat-tempat resmi ya, tentunya berdiri harus tegap ya, nggak boleh goyang-goyang ya. Apalagi pasukan pengibar bendera itu benar-benar harus langkahnya aja harus rapi ya. Siapa yang pernah nonton kemarin waktu pengibaran bendera yang ada paskibra, pasukan pengibar bendera? Ya, langkahnya harus rapi ya adik-adik, harus tegap ya. Nah, adik-adik, kita juga harus tegap di dalam iman kita kepada Tuhan ya, tidak mudah terombang-ambing walaupun ada masalah, walaupun ada kesulitan ya, kita mau tetap teguh di dalam Tuhan. Oke, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini ya. Waduh, udah 9 ya. Cici kembalikan, Cici serahkan kepada Koko Riki. Iya, oke Ci. Iya, thank you Cisilian. Ya adik-adik, siap gerak. Gimana? Wow, udah nggak tegap ini. Ya, baru dibilang tadi. Iya juga Gitu. sih. Duduknya yang tegap dong, duduknya yang tegap dong. Ya, jangan pada nyender-nyender semua nih, gitu Loyo, ya. yoyo. Baru dibilangnya. Oke adik-adik, terima kasih. Untuk hari Minggu ada sekolah minggu kan ya Ci ya? Tetap ya? Atau pengumumannya Belum belum ya? dikabarin sama Ko Entian. Kabarin ya? Oke, oke, Mm-mm. oke. Nanti segera dikabari ya, gitu ya. Cuman harusnya sih situasi sudah mulai membaik ya. Jadi kita tetap Iya. doakan semua Kayaknya udah aman. prosesnya. Demo udah gak ada. Oh iya, besok tetap online. Yang tunas remaja, yang youth tetap ya. Besok ada ya, jam 4 ya. Ya, ya, oke. Yuk, ada yang mau didoakan nggak adik-adik semuanya? Siapa? Daniel. Masih batuk pilek. Ya, batuk pilek. Jangan awet-awet. Biar suruh usir, biar pergi bapilnya. Ya, demen amat sama kamu. Es terus, es terus. Ya, ya. Udah, oke. Siapa lagi? Dev, kenapa Dev? Ya, Tolong dong doain untuk Indonesia biar gak demo. oh iya, 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 benar, benar, benar ya. Soalnya tadi ada Bagus, bagus. demo di gedung DPR. Oh iya, benar, benar, benar. Kamu lihat berita juga ya, nonton ini ya, tiap hari ya. Gak lihat dari berita, soalnya tadi lewat di jalan tol. Oke. Oh, lewat. Oh ya, oke, oke.
Siap, siap. Oke deh. Ada lagi yang lain? Kita akan mau tutup dalam doa. Ya, siapa? Valdes? Ulangan. Minggu depan. Ya, oke. Belajar ya, tetap ya. Tetap belajar ya. Oke. Yuk, kita akan doa yuk semua yuk. Lipat tangannya, matanya semua. Ya, kita mau sama-sama sekali lagi bersyukur sama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih malam hari ini Tuhan yang boleh mengumpulkan kami, yang menggerakkan hati kami semua untuk kami boleh bersekutu bersama. Biarlah Tuhan, apa yang boleh kami dengar untuk kami selalu berdiri tegap dalam setiap segala situasi dan kondisi kami boleh bersiap-siap ya Tuhan. Karena kami tahu sebagai anak-anak Tuhan kami juga punya banyak tantangan, banyak cobaan, tetapi Tuhan ingatkan kami untuk kami boleh tetap berdiri tegap. Ya Tuhan, biarlah lewat setiap momen kami berdoa bersama, kami sekolah minggu, kami bernyanyi memuji Tuhan, itu semuanya di dalam rangka untuk mempersiapkan diri kami untuk kami boleh siap selalu di hadapan Tuhan. Dan pada malam hari ini ya Tuhan, kami berdoa juga untuk adik-adik kami, untuk Daniel Tuhan, kami berdoa biarlah Tuhan sembuhkan dari batuk pileknya yang sudah beberapa waktu ini. Tuhan jaga dan Tuhan tingkatkan kekebalan tubuhnya sehingga sakitnya boleh hilang dan Tuhan memberikan Daniel kesehatan yang luar biasa juga. Dan kami berdoa juga untuk Valdes yang akan menghadapi ujian juga matematika. Tuhan tolong berikan Valdes juga kemampuan, daya ingat yang baik untuk mengerti hikmat daripadamu ya Tuhan dan dia bisa berkonsentrasi juga untuk mempersiapkan ujian-ujiannya juga di minggu mendatang. Berdoa juga ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, jauhkan bangsa ini dari perpecahan, kerusuhan, ataupun hal-hal yang membangkitkan ketakutan bagi kami semua. Biarlah Indonesia diberikan kedamaian dan kesatuan, seluruh warganya boleh bersatu untuk membela hal yang benar, dan biarlah